Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Jatiro Purnomo dari Prodi Penyuluhan Pertanian dengan NIM 2515109010004. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai penggunaan IoT dalam pertanian berkelanjutan yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Di sini saya memiliki narasumber yang bernama Dayu Arya Pradipta yang merupakan seorang mahasiswa jenjang akhir sarjana psikologi sebagai narasumber saya. Di sini saya memiliki 6 pertanyaan berhubungan dengan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Yang pertama mengenai bagaimana teknologi IoT yang sekarang mulai berkembang dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan tulisannya kok malah putih ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ke narasumber yang pertama, bagaimana teknologi IoT di sini kan IoT sudah sangat berkembang terutama untuk pertanian berkelanjutan seperti panel surya yang mungkin digunakan untuk malam hari yang otomatis menyinari dalam perkebunan yang menciptakan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Untuk teknologi IoT sendiri itu memungkinkan untuk para petani itu membantu untuk memantau kondisi kelembapan tanah, memantau cuaca, dan untuk kebutuhan tanaman secara real time. Jadi untuk teknologi IoT itu sendiri digunakan oleh petani untuk memantau secara berkala dari jalannya proses pertanian tersebut. Untuk dikaitkan ke ajaran Islam itu sendiri, di mana dapat kita lihat di Quran surat Al-A'raf, di situ di mana kita tidak boleh berlebihan, di mana dari proses pemantauan itu kita dapat melihat sebagaimana sih proses pemberian pestisida, pemberian pupuk secara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman tersebut dan tidak berlebihan. Seperti itu. Berikutnya, mengapa penggunaan teknologi IoT penting untuk menjaga keseimbangan alam seperti yang digunakan dalam prinsip Islam, terutama keseimbangan dalam ajaran agama Islam? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk proses keseimbangan sendiri ya sesuai dengan yang saya katakan tadi, di mana para petani menggunakan teknologi IoT ini untuk membantu memantau dari tanaman tersebut untuk pada pemberian pupuk, pestisida dan lain-lain. Tersebut itu dapat memberikan prinsip keseimbangan dikarenakan memastikan untuk lingkungan itu tidak terlalu tercemar oleh pestisida yang umumnya itu menggunakan bahan-bahan kimia. Karena untuk bahan-bahan organik sendiri itu dapat dikatakan masih cukup mahal. Terus berikutnya, penggunaan IoT dapat menjadi bentuk amal soleh jika digunakan untuk keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini bagaimana menurut narasumber? Untuk dalam Islam sendiri itu amal soleh itu kan tidak hanya dari sebuah ibadah ya, tetapi juga segala perbuatan yang memberi manfaat baik itu bagi makhluk hidup maupun bagi alam semesta. Dimana ketika IoT itu digunakan, itu dapat menghemat air, mengurangi limbah, atau melindungi ekosistem. Maka hal itu menjadi bentuk dari amal soleh kita terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Jadi kita dapat mengurangi limbah yang akan menumpuk di lingkungan sekitar kita. Jadi kita tidak mengganggu manusia atau makhluk hidup lain. Mengapa iman dan takwa dan nilai-nilai spiritual perlu menjadi dasar etis dalam pengembangan teknologi IoT?
Untuk teknologi sendiri, ya untuk teknologi sendiri itu tanpa adanya nilai-nilai agama itu cukup rancu ya. Jadi di mana Islam sendiri menekankan bahwa niat dan etika itu sebagai fondasi pertama dalam melakukan sebuah pergerakan teknologi, di mana jika perkembangan IoT itu sendiri didasari oleh iman, maka tujuan utamanya ialah bukan sekadar dari keuntungan, tetapi di mana kita melihat kemaslahatan. Jadi kita itu dapat membantu sesama manusia dan kita juga dapat memberikan hal yang terbaik, serta kita juga bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Berikutnya, bagaimana IoT bisa digunakan untuk mengurangi pemborosan energi dan sumber daya sebagai wujud tanggung jawab manusia terhadap bumi. Untuk IoT sendiri itu dapat mengontrol penggunaan energi secara otomatis, misalnya melalui smart grid atau sensor lampu, atau juga dalam sistem irigasi. Jadi dalam sistem irigasi itu kita ada namanya sistem irigasi otomatis. Jadi kita tidak terlalu berlebihan dalam melakukan sistem irigasi itu. Jadi kita dapat memaksimalkan sebagaimana yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika kebutuhan itu sudah tercukupi, maka dapat berhenti sendiri. Hal ini Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, mengapa kolaborasi antara ilmu, iman, dan teknologi penting dalam memastikan IoT digunakan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan, bukan kerusakan lingkungan? Islam dan teknologi sendiri itu berketerkaitan ya, dimana dalam perkembangan teknologi itu sebenarnya semua sudah tertuliskan di Al-Quran, dimana untuk perkembangannya itu sudah tertuliskan di Al-Quran. Jadi bagaimana kita memandang teknologi itu harus menggunakan sistem iman. Jadi kita tidak hanya melihat perkembangan teknologi itu bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari situ, tapi kita harus melihat sebuah teknologi itu bagaimana dapat menguntungkan ke orang lain, bagaimana kita dapat mengoptimalkan profesi kita dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh narasumber kita. Kurang lebihnya saya sebagai pemberi pertanyaan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak dosen, saya mengucapkan terima kasih telah menyediakan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.